Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat bergabung kembali di kelas perpanjangan 2. Di pertemuan ke-9 kali ini kita akan membahas materi yang berkaitan dengan pajak penghasilan pasal 22. Nah, pada dasarnya pajak penghasilan pasal 22 ini merupakan bagian dari PPh Kotkut ya, sama seperti PPh pasal 21, PPh pasal 23 dan PPh Kotkut lainnya. Nah, namun PPh pasal 22 ini memiliki jenis objek, jenis tarif, dan jenis pemungut yang lebih bervariatif, yang lebih banyak dibandingkan dengan PPh Kotkut lainnya. Dan hal ini menjadikan PPh pasal 22 menjadi sedikit lebih rumit dibandingkan dengan PPh Kotkut lainnya. Peraturan perpajakan yang berkaitan dengan PPh pasal 22 itu sudah diatur di dalam pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Nah, selain itu lebih rinci sudah diatur juga di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 Tahun 2017. Di mana PMK nomor 34 ini sudah mengalami beberapa perubahan. Yang terakhir, perubahan tersebut terdapat di PMK nomor 110 tahun 2018. Apa sih yang dimaksud dengan PPh pasal 22? Nah, seperti tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa PPh pasal 22 ini merupakan bagian dari PPh Kotkut ya. Jadi yang dimaksud dengan PPh pasal 22 ini yaitu bentuk pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan oleh satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Itulah yang dimaksud dengan PPh pasal 22. Nah, berikutnya apa saja yang merupakan objek PPh pasal 22? Artinya apa saja yang dikenakan PPh pasal 22? Yang pertama adalah impor, yang kedua adalah pembelian barang oleh bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran sebagai pemungut pajak. Pembelian barang dan atau bahan untuk keperluan usaha oleh badan usaha milik negara. Yang keempat adalah penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan yang bergerak di bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi. Nah, objek PPh pasal 22 yang berikutnya adalah penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh Pertamina dan badan usaha lain yang bergerak di bidang bahan bakar. Yang keenam adalah pembelian bahan dari badan usaha atau eksportir untuk keperluan industri atau eksportir yang bergerak di sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Yang berikutnya yang ketujuh yang menjadi objek PPh pasal 22 adalah pembelian batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari orang pribadi atau badan pemegang izin usaha pertambangan. Dan yang kedelapan adalah pembelian barang yang tergolong sangat mewah. Ya. Yang terakhir adalah yang menjadi objek PPh pasal 22 yaitu penjualan emas batangan. Nah, dari 9 kelompok objek PPh pasal 22 ini, tarif pemungutan PPh pasal 22-nya masing-masing berbeda ya. Nah, nanti akan kita bahas tarif dari masing-masing objek PPh pasal 22 di slide berikut. Nah, berikutnya yang akan kita bahas, tadi di awal sudah disampaikan bahwa objek PPh pasal 22 lebih bervariatif. Yang kedua adalah pemungut atau yang melakukan pemungutan PPh pasal 22 itu diatur di dalam pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 Tahun 2017. Siapa saja sih yang melakukan pemungutan PPh pasal 22 terhadap transaksi-transaksi yang terjadi yang disebutkan di dalam objek PPh pasal 22 pada slide sebelumnya. Yang pertama yang dijadikan atau yang dimaksud pemungut PPh pasal 22 adalah Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Nah, Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjadi pemungut PPh pasal 22 atas transaksi impor dan ekspor komoditas barang komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir, kecuali yang dilakukan oleh wajib pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama, pengusahaan pertambangan, dan prakarya. Itu yang pertama. Maksudnya adalah Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Yang kedua adalah bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran. Nah, bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran ini menjadi pemungut PPh pasal 22 atas transaksi apa? Yaitu berkenaan dengan transaksi pembayaran atas pembelian barang. Jadi kalau bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran itu melakukan transaksi pembelian barang, dia akan memungut PPh pasal 22 terhadap transaksi pembelian tersebut. Yang ketiga yang menjadi pemungut PPh pasal 22 adalah bendahara pengeluaran. Bendahara pengeluaran di sini masih berkaitan dengan bendahara pengeluaran instansi pemerintah ya, yang berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan. Nah, berikutnya yang menjadi pemungut PPh pasal 22 sesuai dengan PMK nomor 34 tahun 2017 itu yaitu kuasa pengguna anggaran atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh KPA berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung. Yang kelima adalah badan usaha tertentu. Jadi badan usaha tertentu yang dimaksud dengan badan usaha tertentu yaitu pertama BUMN ya. BUMN yaitu badan usaha yang seluruh atau bagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan negara yang digunakan, maupun badan usaha dan badan usaha milik negara yang merupakan hasil restrukturisasi. Itu masuk ke dalam gedung badan usaha tertentu yang menjadi pemungut PPh pasal 22. Nah, selain itu, badan usaha tertentu yang dimaksud adalah badan usaha yang dimiliki secara langsung oleh BUMN. Nah, meliputi perusahaan atau badan usaha yang disebutkan di dalam PMK nomor 34 tahun 2011. Ini adalah PT Sriwijaya Palembang, PT Petrokimia Gresik, dan seterusnya. Nah, badan usaha tertentu tersebut dia menjadi pemotong PPh pasal 22 berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya. Jadi sampai di sini bisa kita simpulkan bahwa pemungut PPh pasal 22 yang disebutkan di dalam poin kedua, 3, dan 4, yaitu bendahara instansi pemerintah, kuasa pengguna anggaran, dan juga badan tertentu lainnya atau badan usaha milik negara tersebut itu menjadi pemungut PPh pasal 22 atas transaksi pembelian barang ya. Nah, berikutnya yang menjadi pemungut PPh pasal 22 yaitu badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri, semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi. Nah, badan usaha tersebut menjadi pemungut PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri. Nah, yang ketujuh yang menjadi pemungut PPh pasal 22 yaitu agen modal pemegang merek atau APM, agen pemegang merek APM, dan importer umum kendaraan bermotor atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri. Itu dipungut PPh pasal 22. Yang kedelapan yang menjadi pemungut PPh pasal 22 adalah produsen atau importer bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. Yang kesembilan yang menjadi pemungut PPh pasal 22 yaitu adalah badan usaha industri
atau eksportir yang melakukan pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur untuk keperluan industrinya atau ekspornya. Berikutnya yang ke-10 yang menjadi pemungut PPh pasal 22 adalah badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam dan mineral bukan logam dan dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan. Dan yang terakhir yang merupakan pemungut PPh pasal 22 yaitu badan usaha yang melakukan penjualan emas batangan di dalam negeri. Nah, dari ke-11 jenis pemungut PPh pasal 22 ini, kita bisa lihat bahwa yang menjadi objek atau menjadi transaksi yang dipungut PPh pasal 22 ini berkaitan dengan perdagangan ya, seperti yang dijelaskan di dalam definisi tersebut, yaitu berkaitan dengan transaksi pembelian ataupun transaksi penjualan. Itu merupakan objek PPh pasal 22. Nah, berikutnya kita akan membahas tarif PPh pasal 22 untuk masing-masing objek PPh pasal 22 yang sudah kita bahas di slide sebelumnya. Oke, objek PPh pasal 22 tadi yang pertama kita bahas adalah impor. Nah, dasar hukumnya sudah dijelaskan di dalam peraturan ini. Nanti detailnya bisa dicek, PDF-nya sudah saya share di platform ini, ya. Nah, terhadap transaksi impor, tarif PPh pasal 22-nya itu dibagi menjadi 5 jenis ya. Yang pertama yaitu impor barang tertentu yang tercantum di dalam lampiran bagian A PMK nomor 110 tahun 2018. Nah, barang-barang tertentu yang dimaksud di poin 1 ini totalnya ada 672 barang. Barangnya apa saja nanti bisa dicek di lampiran bagian A PMK 110 tahun 2018. Nah, terhadap barang-barang yang disebutkan di dalam lampiran bagian A tersebut, tarif PPh 22 impornya yaitu adalah sebesar 10%. Baik importirnya memiliki angka pengenal impor maupun tidak memiliki angka pengenal impor, dikenakan tarif sebesar 10%. Nah, yang kedua adalah impor barang tertentu lainnya yang disebutkan di dalam lampiran bagian B PMK nomor 110 tahun 2018. Total barangnya ada 1077 barang dan tarif yang dikenakan terhadap barang-barang yang disebutkan di dalam lampiran B ini tarifnya adalah 7,5% dari nilai impor. Nah, yang ketiga, tarif yang berkaitan dengan objek impor adalah impor khusus kedelai, gandum, dan tepung terigu sebagaimana dijelaskan di dalam lampiran bagian C PMK nomor 110 tahun 2018. Tarif PPh pasal 22-nya adalah 0,5% dari nilai impor. Nah, yang keempat, tarif yang keempat itu adalah impor barang selain barang, bagaimana yang dimaksud dalam lampiran PMK nomor 110 tahun 2018 yang menggunakan angka pengenal impor. Tarif PPh pasal 22-nya adalah 2,5% dari nilai impor. Nah, untuk tarif yang poin keempat ini yang dimaksud adalah impor barang selain barang yang telah disebutkan di dalam lampiran PMK nomor 110 tahun 2018 ya. Nah, tarifnya adalah 2% dikalikan dengan nilai impor. Nah, tarif yang kelima yaitu tarif yang dikenakan atas transaksi impor barang selain barang yang sudah disebutkan di dalam lampiran bagian A dan bagian B PMK nomor 110 tahun 2018. Apabila importir tidak menggunakan angka pengenal impor, maka tarif impor yang dikenakan adalah 7,5% dari nilai impor. Nah, ini ada kaitannya dengan tarif yang
tarif impor yang nomor 4 ya, yang poin 4. Nah, kalau importir tersebut tidak mempunyai API, maka tarif impornya adalah tarif PPh 22 impornya adalah 2,5%. Tapi apabila dia tidak memiliki angka pengenaan impor, maka tarif PPh pasal 22-nya adalah 7,5%. Nah, ada perkecualian dari pemungutan PPh pasal 22 tersebut, yaitu impor barang dan atau penyerahan barang yang tidak terutang pajak penghasilan, maka itu harus ada SKB. Jadi artinya terhadap transaksi impor bisa saja tidak terutang PPh pasal 22, tetapi importir tersebut harus melampirkan surat keterangan bebas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak bahwa wajib pajak tersebut bebas dari pemotongan PPh pasal 22 impor. Ya, nah berikutnya adalah impor barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk dan atau PPN. Nah, berikutnya adalah impor sementara. Jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali. Jadi impor yang tujuannya untuk dilakukan ekspor kembali. Nah, berikutnya yang dijadikan perkecualian yaitu reimpor. Reimpor tanpa SKB. Nah, yang keenam yaitu adalah ekspor komoditas, tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang tercantum dalam lampiran bagian D, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2018, kecuali dilakukan oleh wajib pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan dan kontrak karya. Nah, tarif ekspor komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam tersebut tarifnya adalah 1,5% dari nilai impor. Nah, itu adalah tarif dan juga objek PPh impor yang berkaitan dengan pemungutan PPh pasal 22. Masing-masing transaksi, masing-masing objek, masing-masing barangnya memiliki tarif yang berbeda-beda. Itulah yang membuat salah satu keunikan dari PPh pasal 22 untuk dapat kita pahami. Oke, nah berikutnya tadi untuk melakukan perhitungan PPh pasal 22 terhadap transaksi impor itu kan tarif dikalikan dengan nilai impor. Apa sih yang dimaksud dengan nilai impor? Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk, yaitu cost atau harga barang itu sendiri, insurance, asuransi barang tersebut, dan ongkos kirim atau lebih kita kenal dengan istilah CIF ya, cost, insurance, dan freight. Ditambah dengan biaya masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan pabean di bidang impor. Nah, itulah yang dimaksud dengan nilai impor sebagai dasar pemungutan PPh pasal 22. Cost, insurance, freight ditambah dengan biaya masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan Perpu Pabean di bidang impor. Kapan terutang PPh pasal 22 atas impor? Yaitu pada saat bayaran bea masuk atau pada saat penyelesaian dokumen. Pada saat tersebut sudah terutang PPh pasal 22 impor. Nah, berikutnya yang ketiga, pemungutan PPh pasal 22 impor barang dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh importir yang bersangkutan, ya, ataupun Direktorat Jenderal Bea Cukai ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Nah, untuk pemungutan PPh pasal 22 ini nanti kita sebagai importir akan memperoleh yang namanya billing Direktorat Jenderal Pajak. Nah, dari billing tersebut akan kita bayarkan melalui bank, kantor pos, dan lainnya. Seperti itu ya. Oke, nah berikutnya adalah objek yang kedua. Objek yang kedua yaitu pembelian barang oleh bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran sebagai pajak. Nah, tadi dari objek dari pemungut PPh pasal 22 salah satunya itu kan adalah bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran ya. Nah, atas transaksi apa? Transaksi pembelian barangnya ya. Nah, dasar hukumnya diatur di dalam peraturan tersebut yang sudah disebut
dalam slide. Nah, adapun tarifnya, tarif PPh pasal 22 yang dikenakan atas pembelian barang oleh bendaharawan pemerintah dan kuasa pengguna anggaran yaitu ditetapkan sebesar 1,5% dari harga pembelian yang tidak termasuk PPN. Jadi hanya dari harga pembeliannya belum termasuk PPN. Itu adalah tarif PPh pasal 22-nya. Nah, dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22 terhadap transaksi pembelian barang oleh bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran, yaitu pembayaran atas pembelian yang dilakukan oleh pemungut pajak tanpa surat keterangan bebas ya, jumlahnya paling banyak 2 juta untuk bendahara dan KPA. Jadi kalau ada pembayaran atau pembelian yang dilakukan oleh bendahara pemerintah atau kuasa pengguna anggaran dan nilainya kurang dari 2 juta, maka itu tidak dilakukan pemungutan PPh pasal 22. Nah, berikutnya dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22 yaitu pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, benda-benda pos, dan pemakaian air dan listrik. Itu tidak perlu dilakukan pemungutan PPh pasal 22. Nah, kapan saat tentang PPh pasal 22 bendahara dan kuasa pengguna anggaran, yaitu pada saat pembayaran atas pembelian barang atau jasa yang dikeluarkan dananya dari APBN atau APBD oleh bendahara instansi pemerintah dan kuasa pengguna anggaran. Ya. Nah, berikutnya objek yang ketiga adalah pembelian barang dan atau bahan untuk keperluan usaha oleh BUMN. Jadi terhadap transaksi pembelian barang dan atau bahan untuk keperluan usaha oleh BUMN. BUMN itu adalah salah satu pemungut PPh pasal 22 seperti yang sudah kita jelaskan di slide sebelumnya, ya. Nah, tarif PPh pasal 22 yang dikenakan terhadap transaksi pembelian barang yang dilakukan oleh BUMN ini tarifnya sama seperti PPh pasal 22 atas pembelian barang oleh bendahara instansi pemerintah atau KPA, yaitu tarifnya 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN. Nah, dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22 atas transaksi pembelian bahan oleh BUMN, yaitu transaksi yang pembayarannya atas pembelian tersebut dilakukan dengan jumlah tidak melebihi 10 juta. Ya, kalau kita melakukan transaksi dengan BUMN dan nilai transaksinya itu tidak melebihi 10 juta, maka BUMN tidak melakukan pemungutan PPh pasal 22. Yang berikutnya adalah dikecualikan dari pemungutan PPh 22 atas transaksi pembelian oleh BUMN, yaitu pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, benda-benda pos, dan pemakaian air dan listrik. Itu dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22 atas transaksi pembelian barang oleh BUMN. Nah, berikutnya tarif yang PPh pasal 22 yang dikenakan atas transaksi penjualan hasil produksi oleh badan tertentu. Nah, kita lihat di sini dasar hukumnya, nanti bisa dicek di platform e-learning ya. Oke, nah tarif pengenaan pajaknya yaitu penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan yang bergerak di bidang usaha. Yang pertama, kalau bidang usaha industri semen, maka pengenaan tarifnya adalah 0,25% dari dasar pengenaan pajak PPN. Industri kertas tarifnya adalah 0,1% dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Industri baja tarifnya 0,3% dikalikan dengan dasar pengenaan pajak PPN. Industri otomotif sebesar 0,45% dikalikan dengan DPP PPN. Ya.
Nah, untuk khusus industri otomotif ini yaitu yang ditunjuk sebagai pemungut termasuk ATPM, APM, importir umum kendaraan bermotor. Itu dikenakan tarif sebesar 0,45%. Nah, badan tertentu berikutnya yang dikenakan PPh pasal 22 yaitu industri farmasi. Jadi industri farmasi penjualan atas hasil produksinya itu dikenakan tarif 0,3%. Ya. Nah, berikutnya penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh Pertamina dan badan usaha lain di bidang bahan bakar. Nah, berikutnya kita cek objek dan tarifnya untuk penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh Pertamina ini. Tarifnya itu dibedakan untuk masing-masing ya. Yang pertama, apabila dilakukan oleh PBU swasta, maka tarif pemungutan PPh pasal-nya 0,3% dikalikan dengan penjualan. SPBU Pertamina tarifnya 0,25% dikalikan dengan penjualan. Bahan bakar minyak dan bahan bakar gas dan pelumas tarif PPh pasal 22-nya adalah 0,3% dikalikan dengan penjualan. Nah, ada pun sifat pemungutan PPh pasal 22. Kalau penjualannya dilakukan kepada agen atau penyalur, maka PPh tersebut bersifat final, artinya tidak dapat dijadikan sebagai kredit pajak oleh pihak yang dipotong. Nah, sedangkan penjualan kepada selain agen atau penyalur itu dikenakan PPh pasal 22 yang bersifat final. Yang bersifat tidak final, artinya pemotongan PPh pasal 22 tersebut bisa dilakukan, bisa dijadikan kredit pajak. Yang keenam, tarif untuk transaksi pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur. Nah, terhadap transaksi pembelian oleh badan usaha industri atau eksportir untuk keperluan yang bergerak di sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, maka dikenakan tarif pemungutan PPh pasal 22 sebesar 0,25% dikalikan dengan harga pembelian yang belum termasuk PPN. Nah, dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22 yaitu pembayaran atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor yang jumlahnya paling banyak 20 juta. Jadi kalau misalnya transaksi pembelian tersebut kurang dari 20 juta, maka itu tidak dilakukan pemungutan PPh pasal 22. Nah, berikutnya yang ketujuh adalah pembelian batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari orang pribadi atau badan pemegang izin usaha pertambangan. Nah, tarif PPh pasal 22 yang dikenakan adalah 1,5% dikalikan dengan harga pembelian, tidak termasuk PPN. Ya. Nah, berikutnya yang ke-8 adalah pembelian barang yang tergolong sangat mewah. Nah, pembelian barang yang tergolong sangat mewah itu dilakukan pemungutan PPh pasal 22 oleh penjual. Nah, adapun dasar hukum yang mengaturnya itu diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253 Tahun 2008 dan mengalami perubahan terakhir di PMK Nomor 92 Tahun 2019. Nah, adapun yang menjadi objek barang yang tergolong sangat mewah tersebut itu sudah diatur di dalam PMK nomor 92 ya. Nah, itu bisa kita cek barang-barang apa saja sih yang masuk ke dalam golongan sangat mewah yang dipungut PPh pasal 22. Yang pertama adalah pesawat terbang pribadi dan helikopter pribadi, kapal pesiar, yacht dan sejenisnya, rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau pergantian di atas 30 miliar atau luas bangunannya di atas 400 meter. Apartemen
semen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya di atas 30 miliar atau luas bangunan di atas 150 meter persegi. Kendaraan bermotor roda 4 untuk pengangkutan kurang dari 10 orang dalam bentuk sedan, jeep, sport utility SUV, atau MPV, minibus, dan sejenisnya dengan harga jual melebihi 2 miliar dan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc. Nah, berikutnya adalah kendaraan bermotor roda 2 dan roda 3 dengan harga jual lebih dari 300 juta atau dengan kapasitas silinder lebih dari 250 cc. Nah, itulah barang-barang yang masuk ke dalam kriteria barang yang sangat mewah menurut PMK 92 tahun 2019. Nah, adapun tarif PPh pasal 22 yang dikenakan terhadap transaksi pembelian barang yang tergolong sangat mewah ini, tarifnya adalah 5% dikalikan dengan harga jual, belum termasuk PPN dan PPNBM. Nah, yang terakhir yaitu berkaitan dengan penjualan emas batangan oleh badan usaha yang melakukan penjualan. Nah, itu diatur di dalam PMK nomor 34 tahun 2017. Adapun tarifnya yaitu adalah sebesar 0,45% dikalikan dengan harga jual emas batangan, ya. Oke. Nah, berikutnya apabila lawan transaksi terhadap transaksi tersebut tidak memiliki NPWP, maka tarif pemungutan PPh pasal 22 tersebut menjadi 100% lebih tinggi atau 2 kali lipat dari tarif normalnya. Jadi sebagai contoh, misal transaksi pembelian barang oleh bendaharawan pemerintah. Ketika lawan transaksinya itu tidak memiliki NPWP, maka tarif PPh pasal 22-nya menjadi 3% atau 2 kali lipat dari tarif normalnya sebesar 1,5%. Ya, jadi ini sama seperti PPh patut lainnya ya. Ketika dia tidak memiliki NPWP, maka ada tarif yang lebih tinggi. Nah, berikutnya kita akan membahas contoh perhitungan pemungutan PPh pasal 22. Yang pertama adalah bagaimana melakukan perhitungan PPh pasal 22 atas transaksi impor, ya, yaitu tarif PPh pasal 22 dikalikan dengan nilai impor. Sebagai contoh kita lihat di sini, PT Nasional Impor Indonesia dia memiliki angka pengenal impor atau API yang diterbitkan oleh Departemen Perdagangan. Mengimpor sebuah mesin dengan harga mesin senilai 500.000 US dollar. Biaya masuk sebesar 20%, asuransinya sebesar 10.000 US dollar, rate sebesar 40.000 dolar. Nah, untuk menghitung PPh terutang dalam mata uang asing tersebut, itu kita harus konversikan dulu nilai mata uang asing tersebut menjadi nilai rupiah. Nah, untuk melakukan konversi tersebut, kita menggunakan kurs Menteri Keuangan. Nah, kurs Menteri Keuangan ini diterbitkan oleh Menteri Keuangan melalui peraturannya, melalui PMK-nya, itu setiap minggu diterbitkannya. Nah, misal dalam contoh ini ditemukan bahwa kurs KMK-nya sebesar 8.000 pada saat transaksi tersebut terjadi. Maka perhitungan PPh pasal 22-nya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus mencari dulu nilai impornya. Karena PPh pasal 22 itu dihitung dari tarif dikalikan dengan nilai impor. Nilai impor seperti yang dijelaskan itu berasal dari cost insurance rate ditambah dengan biaya masuk. Oke, cost 500.000 ditambah insurance 10.000 ditambah freight 40.000, maka nilai CIF atau nilai barangnya adalah 550.000. Biaya masuk 20% dari nilai barang yaitu 550.000 dikalikan dengan 20% atau 110.000. Sehingga nilai impornya didapatkan 660.000 US dollar. Kurs
MK ditentukan di dalam soal sebesar 8.000, maka nilai impor atau dasar pengenaan pajak PPh pasal 22 terhadap transaksi impor tersebut adalah 5.280.000.000. Sehingga PPh pasal 22 yang dipungut adalah 2,5% dikalikan dengan nilai impor, yaitu 132 juta. Apabila PT Nasional Indah tersebut tidak memiliki API, maka PPh pasal 22 yang terutang menjadi 100% lebih tinggi. Yaitu menjadi 7,5% ya tarifnya. Tarifnya menjadi 7,5% dikalikan dengan nilai impor, yaitu 396 juta. Ya. Kalau yang 100% lebih tinggi itu bukan tidak memiliki API, tapi tidak memiliki NPWP. Nah, kalau impor yang tidak memiliki API, pasalnya tarifnya sudah ditentukan, yaitu sekitar 7,5%. Nah, berikutnya contoh yang kedua adalah pemungutan PPh pasal 22 atas produk, barang, bahan bakar minyak, gas, dan rumah. Nah, contoh di sini, Rafa memiliki SPBU Rapasya, menjual bahan bakar minyak sebesar 450 juta selama bulan Januari. Maka PPh pasal 22 yang terutang atas transaksi penjualan bahan bakar minyak tersebut itu adalah sekitar 0,3%. 0,3% dikalikan dengan 450 juta, yaitu nilai penjualannya. Sehingga PPh pasal 22 yang terutang untuk transaksi tersebut adalah 1.350.000. Oke. Nah, berikutnya contoh yang ketiga adalah contoh perhitungan PPh pasal 22 atas pembelian barang atau jasa oleh bendahara instansi pemerintah. Nah, sebagai contoh PTA tersebut memiliki NPWP, dia menjual sejumlah keja rapat kepada Dinas Pendidikan dalam rangka pengadaan barang dalam jumlah yang tercantum dengan harga barang yaitu 11 juta sudah termasuk PPN. Nah, dasar pengenaan pajaknya itu kan dari nilai pembelian tidak termasuk PPN. Nah, kita harus mencari dulu berapa perhitungan dasar pengenaan pajak. Yang pertama kita lihat harga barang termasuk PPN itu adalah 11 juta. Sehingga PPN-nya kita hitung adalah 10 per 110 dikalikan nilai pembeliannya 11 juta, dapatlah PPN-nya 1 juta. Sehingga dasar pengenaan pajak untuk perhitungan PPh pasal 22-nya adalah sebesar 10 juta. Nah, berikutnya total tagihannya 11 juta yang dikirimkan oleh PTA kepada bendahara dinas pendidikan tersebut. Nah, terhadap tagihan 11 juta tersebut, maka bendahara pemerintah harus pertama melakukan perhitungan pemotongan PPh pasal 22 sebesar nilainya 1,5% dikalikan dengan DPP yaitu 10 juta. Selain itu, karena nilai pembeliannya itu adalah kita lihat PPN dipungut oleh bendaharawan, tarifnya adalah 10% dikalikan dengan 10 juta. Maka PPN yang dipungut adalah 1 juta. Sehingga jumlah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah terhadap penjualan yang dilakukan oleh PTA tersebut yaitu sekitar 1.150.000. Sehingga bendaharawan pemerintah melakukan pembayaran tagihan kepada PTA nilainya menjadi 1.850.000. Nah, terhadap pemungutan PPh pasal 22 dan juga PPN tersebut, maka bendaharawan pemerintah harus memberikan surat setoran pajak kepada PTA. Karena surat setoran pajak tersebut dapat digunakan sebagai kredit pajak bagi PTA. Nah, berikutnya yang terakhir adalah contoh perhitungan PPh pasal 22 atas pembelian barang atau jasa oleh bendaharawan pemerintah. Nah, kita lihat PTA, dia memiliki NPWP, menjual sejumlah alat tulis kantor kepada Dinas Kehutanan dalam rangka pengadaan barang. Dalam perjanjian tercantum harga barang sebesar 900.000 dengan PPN 10%. Sehingga total tagihannya adalah 990.000.
Nah, karena nilai barang tersebut, nilai pembelian tersebut, nilai pembayaran tersebut tidak melebihi 1 juta, maka bendahara tidak melakukan pemungutan PPh pasal 22 dan tidak melakukan pemungutan PPN terhadap transaksi kepada PTA. Ya, nah terhadap transaksi tersebut maka bendahara instansi pemerintah membayar secara full dari total tagihan yaitu 990 juta. 990 ribu, maaf, 990. Oke, nah berikut sudah selesai materi berkaitan dengan pajak penghasilan pasal 22, ya. Nah, itulah yang menjadikan PPh pasal 22 menjadi sedikit lebih rumit dibandingkan dengan PPh pokok lainnya. Kenapa? Karena objeknya lebih spesifik, pemungutnya lebih banyak jenisnya, dan juga tarifnya itu lebih bervariasi dibandingkan dengan PPh output lainnya. Nah, sekian penjelasan dari saya berkaitan dengan PPh pasal 22. Apabila ada pertanyaan berkaitan dengan penjelasan tersebut, maka nanti kita akan bisa mendiskusikannya di platform ini. Terima kasih. Sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.